Tribunal, saya Fakih Imtiaz. Saat ini mengabarkan bahwa kloter terakhir pemberangkatan embarkasi Makassar telah tiba di asrama Haji Sudiang. Jadi kloter terakhir ini menghimpun jamaah asal Kabupaten Takalar. Seperti yang terlihat di layar kaca, para jemaah dari Takalar telah tiba dengan menggunakan bus pariwisata. Jadi ada sekitar 7 bus yang digunakan oleh para jamaah asal Takalar. Jadi jemaah calon haji ini merupakan jamaah kloter terakhir. Jadi ini merupakan jamaah kloter terakhir yang masuk dalam kloter urutan ke-19. Nah, seperti inilah suasana kedatangan jamaah calon haji asal Kabupaten Takalar yang tergabung dalam kloter 19. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa jamaah calon haji kloter 19 merupakan pemberangkatan kloter terakhir embarkasi Makassar. Sebelumnya 18 kloter telah berangkat menuju ke Tanah Suci. Dan di pagi hari ini tadi pukul 15 jamaah calon haji kloter 18 telah berangkat ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Inilah dia jamaah yang telah tiba dari Kabupaten Jeneponto. Jadi di kloter 19 ini jemaah calon haji berasal dari 2 kabupaten kota, yakni Makassar dan Jeneponto. Untuk JCH asal Jeneponto sendiri datang menggunakan bus pariwisata. Kita lihat para pihak kepolisian membantu Jadi seperti inilah suasana kedatangan jamaah calon haji asal Jeneponto yang tergabung dalam kloter 19. Jadi untuk diketahui kloter 19 ini merupakan kloter terakhir pemberangkatan embarkasi Makassar. Habis ini. Ya, selanjutnya jamaah calon haji asal Jeneponto kita lihat dengan menggunakan bus pariwisata telah tiba di asrama Haji Sudiang.
Jadi Sobat Tribuner, saat ini para jemaah calon haji asal Kabupaten Jeneponto telah tiba di asrama Haji Sudiang. Untuk diketahui, jemaah calon haji ini merupakan pemberangkatan kloter terakhir. Jadi saat ini 17 kloter telah berada di Mekah, sedangkan kloter 18 baru berangkat pada pagi tadi pukul 10.15 WITA menuju ke Bandar King Abdulaziz. Nah, dia para jemaah yang turun. HP-nya mau ambil, Kak. Masuk kok HP-nya mau saja, jangan saya masuk. HP-nya mau saya ambil. Beda. Jadi inilah dia para jemaah calon haji asal Kabupaten Jeneponto yang telah tiba di asrama Haji Sudiang. Untuk diketahui bahwa jemaah calon haji ini merupakan jemaah yang tergabung dalam kloter ke-19. Jadi di kloter 19 ini merupakan pemberangkatan terakhir via embarkasi Makassar. Jadi mereka datang dengan menggunakan 7 bus, 6 bus pariwisata dan 1 bus sekolah milik Dinas Perhubungan. Seperti inilah Sobat Tribuners kedatangan para jamaah calon haji di asrama Haji Sudiang. Saat ini jamaah diarahkan untuk menggunakan masker sebelum memasuki ruangan untuk menghindari adanya paparan virus COVID-19. Ya, para jamaah calon haji sudah memasuki ruangan dan langsung diarahkan menuju ke tempat duduk masing-masing Sobat Tribuners. Seperti inilah suasana kedatangan jamaah calon haji di asrama Haji Sudiang. Tolong ketua rebu yang dulu anggotanya bisa berdiri, kemudian mengarahkan anggotanya masing-masing untuk duduk di deretan duduknya. Ya, berdiri Pak. Tolong kita arahkan anggota Pak untuk duduk di deretan duduk. Nah, samping kiri. Ya, duduk itu dan kiri. Jadi di paling kanan itu ketua ruku, paling kanan, kemudian di samping kiri ketua ruku itu anggotanya. Ya, saat ini para jemaah calon haji sudah diatur tempat duduk untuk segera mengikuti prosesi penerimaan jemaah calon haji. Baiklah Sobat Tribuners, terima kasih. Saya Fakih Tias melaporkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang tidak memakai masker, ya silakan berdiri. Panitia menyiapkan masker. Terima kasih. Ya, berdiri Ki. Ya, sesama penerimaan jemaah calon haji kloter 19. Serahkan oleh Wakil Bupati
dan insya menjadi haji mabrur. Amin. Lalu marilah kita kirimkan salam dan taslim pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa memberikan kita tuntunan, menunjukkan jalan yang benar, jalan yang terang dan benderang, sehingga kita menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Kabupaten Jeneponto, saya menyampaikan ucapan selamat pada seluruh jemaah calon haji yang akan menunaikan ibadah haji di Baitullah sebagai salah satu Islam. Dan tentunya hari ini pemerintah daerah berpas dan menyerahkan para jemaah calon haji ke panitia keberangkatan haji Kementerian Agama Sulawesi Selatan di Asrama Haji Sudiat ini untuk diberangkatkan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Tentunya para jemaah calon haji ini telah mendapatkan bimbingan dan nasihat dari para panitia dan pembimbing, sehingga diharapkan hari ini menjadi bekal yang baik selama menunaikan ibadah haji. Jaga kondisi kesehatan dan jangan lupa minum vitamin, karena perjalanan kita adalah perjalanan yang sangat jauh dan sangat melelahkan. Bagi yang pernah merasakan keberangkatan ke tanah suci tentu memahami bahwa para jemaah ini harus saling menjaga kekompakan. Apalagi ketika kita berada di tempat yang bukan daerah kita. Tentu kita berharap selaku pemerintah daerah yang mana bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan jemaah haji untuk Kabupaten Jeneponto. Tentu saya juga senantiasa berusaha untuk saling membahu, menjaga kekompakan, karena di tanah suci masuk ke Masjidil Haram itu hampir semua pintunya sama, Ustaz. Hampir semua pintunya sama. Waktu saya 2004 ke tanah suci, saya selalu lihat di mana pintu Babu Salam. Ya, oh ini pintu Babu Salam. Saya harus masuk dan keluar lewat situ supaya saya tahu bahwa saya belok kiri atau belok kanan setelah keluar dari pintu Babu Salam. Selain sunnah, juga menjadi petunjuk bagi kita semua. Tentu tahun 2004 tidak sama dengan tahun 2022 ini, dan semua sudah dibekali dengan petunjuk arahan para pembimbing haji, dan kita berharap bahwa para jemaah calon haji ini senantiasa menjaga kesehatan. Dan jangan lupa, yang pertama, ketika berada di kampung orang, jangan pernah perut kosong, apa saja makan. Kalau cuma mau keluar, banyak tempat buang-buang di sana, buang air besar banyak. Jangan pernah mau lapar, karena ketika kita lapar, maka penyakit akan sangat mudah masuk ke tubuh kita. Apalagi masa pandemi ini, kita masih bergelut dengan COVID, walaupun alhamdulillah semua jemaah calon haji kita negatif, tidak ada yang positif, dan alhamdulillah tentu ini tidak akan menghambat daripada jalannya ibadah yang kita akan laksanakan di tanah suci nanti. Pada segenap panitia haji, saya menitipkan warga kami, Bapak Ibu, untuk dapat dibantu dan dimudahkan segala kebutuhan serta ketentuan-ketentuan lainnya, sehingga para jemaah ini dapat beribadah dengan khusyuk, tulus, ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak dulu pembimbingnya, petugasnya belum yang betul-betul ahli,
sekarang ini saya tidak percaya bahwa Pak Kabak Kesra ini, petugas haji kita, adalah orang yang setiap tahun mengurusi haji, memberikan manasik kepada calon jemaah calon haji. Tentu kalau beliau yang berangkat, saya tidak percaya bahwa insya Allah semua kabar yang datang ke pemerintah daerah akan menjadi kabar-kabar gembira semua, insya Allah. Saya titip semua masyarakat kita, Pak petugas haji, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Jeneponto dapat kembali dengan sehat tanpa kekurangan apapun, dan kita berdoa menjadi haji yang mabrur. Saling bantu di sana, Bapak Ibu. Tiap-tiap pengikutnya yang kampung gaul-gaul kawamayang tidak turun. Supaya bisa di Pak Kabak bahwa tobat yang sebenarnya adalah mengingat kesalahan-kesalahan kita. Jangan mengulang, mengingat. Ya, tobat kakak Ustimong. Kemudian sebelum nanti nalangai si bantu-bantu, aneh utama dan ketika berikulah si bantu-bantu sampai akhiri utal buah. Ya, hadirin jemaah yang berbahagia, saya kira ini demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat jalan pada seluruh jemaah calon haji. Selamat menunaikan ibadah haji dan selamat tiba kembali ke tanah air tanpa kekurangan apapun. Demikian, dan dengan memohon Allah Subhanahu wa taala dan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, jemaah calon haji kloter 19 sebanyak 157 orang saya serahkan dengan resmi kepada panitia pemberangkatan jemaah calon haji Sulawesi Selatan memberangkatkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Selamat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah tadi penyerahan jemaah calon haji asal Jeneponto yang diserahkan oleh Wakil Bupati Jeneponto. Jemaah calon haji kloter 19 yang akan disampaikan oleh Sekretaris PPIH Embarkasi Makassar, Bapak Haji Iqbal Ismail SAG MA. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati bersama Bapak Wakil Bupati Jeneponto Haji Faris Yasir SEMM, yang kita hormati Bapak Sekda Jeneponto M. Arifin Nur SHMA, yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto Bapak Haji Sahrudin, yang saya hormati para pejabat dari Kabupaten Jeneponto, dari Kabupaten Sidrap dan Makassar, yang saya hormati para petugas kloter, ada ketua kloter Pak Muti Ali, ada dokter kloter Dr. Nurul Fitran, dan petugas haji daerah. Nah, ini sahabat saya ini Pak Bupati karena hilang.
Yang saya hormati para panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Makassar yang hadir dalam ruangan ini. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kloter yang terakhir untuk Embarkasi Makassar, kloter 19 yang tergabung dari Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sidrap, dan Kota Makassar. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, sebentar panitia Embarkasi Makassar akan membagikan gelang identitas dan lembar akomodasi tempat menginap Bapak Ibu sekalian. Setelah itu diarahkan ke poliklinik untuk pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah kami dapat laporan dari Pak Wakil Bupati bahwa Bapak Ibu dalam hasil pemeriksaan PCR hasilnya negatif semua. Untuk itu kami akan lanjutkan untuk proses selanjutnya untuk memberangkatkan Bapak Ibu ke Mekah. Setelah dari polik, mudah-mudahan saja tidak ada yang hamilan, terutama yang usia subur. Hamilnya itu hamil di daerah, karena tidak mungkin hamil di asrama. Kalau hamil di asrama, hamira namanya. Yang mudah saja tidak ada yang didapatkan oleh tim kesehatan hamil, ya. Karena kemarin pada saat manasik di Jeneponto kami sudah sampaikan kepada Bapak Ibu agar apabila ada suaminya yang minta Jumatan, sampaikan untuk pakai masker. Apabila ada suaminya yang minta di malam Jumat, ya pakai masker untuk menghindari hamilan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Siti Amina. Dan Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Inspeksi Kanal yang berada di sudah masuk Kabupaten Goa kayaknya ya Tribuners. Saya kurang tahu Kabupaten Goa karena ini adalah perbatasan Jalan Hertasning dan juga Kabupaten Goa. Jadi kita akan melihat situasi di kanal ini. Saya lumayan hampir tiap hari lewat di tempat ini dan saya lihat sangat-sangat tidak terurus kanal yang ada di sini. Nah Tribuners, kalau kalian lihat bahwa kanal ini nampak sekali airnya sudah tidak terlihat ya, karena dipenuhi dengan eceng gondok. Nah eceng gondok, selain eceng gondok juga ada banyak sekali sampah yang ada di bawah sana. Sampah-sampah rumah tangga, sampah plastik yang dibuang di kanal ini, dan akhirnya membuat kanal ini nampak tidak elok dipandang ya Tribuners, karena penuh dengan sampah, penuh eceng gondok, warnanya juga sangat-sangat hitam Tribuners. Jadi ini bisa dibilang juga apa ya, membahayakan kesehatan masyarakat Tribuners ya, jika aromanya terhirup. Nah, beginilah Tribuners penampakan di kanal atau Jalan Inspeksi Kanal perbatasan Hertasning dan Goa. Saya lagi tadi dari perjalanan Kabupaten Goa, terus lewat sini tembus di Jalan Hertasning nanti. Dan beginilah penampakannya Tribuners kalau kalian lihat. Nah, di samping kanal ini tentu terlihat juga di samping kanal ini ada perumahan elit, perumahan Citraland ini sebelah sana, sebelah kanan Tribuners. Nah di sini saya pas ada di jembatannya dan melihat situasi yang ada di kanal ini sangat-sangat jorok, sangat-sangat tidak bersih, sangat-sangat mengganggu penglihatan, pandangan, dan juga mengganggu kesehatan masyarakat tentunya. Nah kalian lihat yang warna-warna putih itu
Yang ada di tengah-tengah itu adalah sampah, banyak sekali sampah plastik. Kemudian di samping kiri kanannya itu adalah eceng gondok. Kemudian ada banyak tanaman liar juga yang tumbuh di sebelah ini, Tribuners. Nah, bagi masyarakat yang ada di wilayah ini juga mungkin diharap untuk menjaga kebersihannya ya, jangan sampai membuang sampah di tempat ini karena itu akan merusak tentunya lingkungan. Nah, memang banyak sampah-sampah rumah tangga. Kalau kita lihat di bawah sana ada bekas minuman, ada bekas apalagi, ada bekas-bekas tempat makanan instan, dan sangat banyak Tribuners di tempat ini. Jadi eceng gondoknya juga tidak sedikit ya, dari ujung sampai ke ujung sana terlihat banyak sekali eceng gondoknya Tribuners. Jadi hampir tidak kelihatan air dari kanal ini Tribuners karena dipenuhi dengan eceng gondok. Kita lihat pemerintah sampah juga belum melakukan pembersihan, karena kalau rutin dibersihkan pasti tidak akan seperti ini jadinya Tribuners. Airnya kalau kalian lihat sangat keruh dan sangat hitam. Ini dia. Jadi kalau yang ke arah sana tembus jalan Hertasning. Kalau belok kiri kalian tembus Hertasning menuju Kota Makassar, dan kalau belok kanan kalian bisa mengakses ke arah Kabupaten Goa. Nah, kita ke sebelah ini tadi, di sebelah kiri, kita ke sebelah kanan. Lihat bagaimana situasi kanal di sini. Nah, tetap sama juga Tribuners, banyak tumbuhan-tumbuhan liar, eceng gondok di kanal ini, dan di sepanjang sana dari ujung sampai ujung dipenuhi tumbuhan-tumbuhan liar Tribuners. Banyak sampahnya Pak Dik. Iya. Nggak pernah dibersihkan memang ini Pak? Ya sudah, ada petugasnya memang. Ada petugasnya memang Dik, dari Goa atau provinsi? Kayaknya provinsi ini. Provinsi Dik? Oh iya. Kalau saja ini dosa ini yang penjaga kanal orang kelurahan ini. Orang kelurahan penjaga kanal Dik? Kayaknya ini balai pompengan. Iya. Nggak terawat Pak. Banyak sampah juga ini kan harusnya. Tiap bulan ini sebenarnya rumputnya dibersihkan. Tiap bulan juga dibersihkan. 3 bulan 1 kali. 3 bulan 1 kali. Apalagi sekarang sering-sering hujan jadi makin ini kita makin tumbuh. Ini mungkin hampir lagi kapan diangkut. Iya, sepanjang sana jalan ini lebih parah lagi di sini. Ada kelihatan airnya. Orang di sini memang ini nuna penguasanya yang Oh, lurah di Goa, bukan Makassar. iya, dari kelurahan kata sini, kelurahan di sini Tombol. Oh, Goa berarti Dik. Yang dibukalakan rumah jabatan tuh. Oh iya. Itu petugasnya Dik. Dan sekali dibersihkan. Baik, berbau juga Dik. Iya. Itu mana di sana? Iya. Yang pengawasannya di sana, polisi. Nah, dibersihkan. Anu juga kesadaran masyarakat yang begini. Betul Pak. Ini kan dia sudah lihat itu 3 bulan 1 kali dibersihkan, jangan sampai 2 kali. Iya. Karena ada di mobil kebersihan tiap hari beroperasi. Iya. Oh banyak ya yang buang sampah langsung ke sini. Buktinya. Iya, itu kuliah. Kesadaran Biasa kalau masyarakat. datang hujan tas setengah hari ya, sampai dari atas. Oh, Dari sana juga dibawa air ke sini. terbawa air ke sini. Iya, padahal ada petugas sampah tiap hari angkut Di sebelah sini sampah. kan ada di tong sampah dekat. Iya, ada di sana. Memang
yang di bawah air sampai di bawah air di sini. Iya. Lagi tiap hari cuma beli kebersihan tak dua. Iya, tapi itu Mi kesadaran Pak Di Saudara masyarakat ini. yang kurang. Padahal sudah Saya disediakan. ambil pandangan di RT saya itu di Hah? lorong sana. Hah? Kalau dikata anunya perhatiannya itu pemerintah setempat juga luar biasa tapi ya. Itu masyarakat yang tidak Iya, dia tidak tergerak hatinya. maunya tiap hari dibersihkan dia punya got. Aku bilang ada gitu yang kayak kaisar apa tuh masuk lorong. Iya, Kantor itu gampang beruang. Susah. Baru orang biasa mancing juga di sini Pak Kapak. Iya, apalagi bulan-bulan Ramadan sore-sore biasa banyak. Banyak mancing dia. Live di anunya Tribun Pak, Tribun Timur. Nah, benar setelah tadi penjelasan dari salah satu warga. Kebersihan kan kalau sampahnya tidak dalam kantong juga dia tidak ambil. Iya, betul. Dan kalau sudah dikasih masuk Harus ditaruh di ditahu, kantong, langsung diangkat naik. Langsung diangkat. Masa dia lagi mau Iya. ini Ki. Dia kan juga terbatas dia punya jangkauan karena banyak, kok bukan hanya di sini. Betul. Dari semua wilayah. Cuma memang di sekitar sini harus ada sampah juga ini. Satu Jiku lihat Pak sepanjang ini di sana. Hanya dia terpusat di sana semua orang. Iya. Jadi dia yang Kalau- dari sini nabawa ke sana nabawa. Iya, kalau malas nih sembarang di sini. Misalnya kalau ada sama-sama kota ya, kayak gitu. Di sana nabawa. Iya, betul. Kalau ini sampah-sampah yang di bawah ini di kanal malam biasa buang orang. Oh, Motor toh. iya. Gimana itu dia buang. Jadi. Oke, makasih Pak Di. Ini benar itu tadi penjelasan dari salah satu warga yang ada di sekitaran jalan inspeksi kanal ini bahwa memang selain pemerintah yang tidak lagi intens melakukan pembersihan di tempat ini, masyarakat juga kesadarannya sangat kurang untuk membuang sampah di tempatnya, karena buktinya tadi banyak sekali sampah di bawah sana di kanal. Mereka melakukan pembuangan sampah saat malam hari di kanal ini, padahal sudah ada tempat sampah yang disediakan dan juga ada pengangkut sampah setiap hari yang berlalu-lalang di tempat ini untuk melakukan pembersihan, tapi tetap saja kesadaran masyarakat sangat kurang. Baik Tribuners, terima kasih telah menonton live Facebook ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Tribuners dan Facebooker. Kali ini kita berada di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Tribuners, yang saat ini tampak kembali ramai kembali mendekati Idul Adha. Nah, Tribuners, ini adalah mobil-mobil yang keluar, mobil daerah ataupun jemputan dari penumpang yang baru turun atau pagi tadi ya, turun dari kapal. Sebenarnya ini memasuki tanggal 1 ya Tribuners, 10 hari lagi kita akan memasuki Idul Adha. Nah, sekarang ini Pelabuhan Nusantara Parepare ini kembali agak sibuk, sepertinya akan kembali sibuk menerima penumpang dari Kalimantan yang turun di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Tribuners. Seperti saat ini kita lihat ya, sudah ada aktivitas atau keramaian di pelabuhan. Buktinya ini banyaknya mobil-mobil yang keluar dari Pelabuhan Nusantara. Nah, ini kita di Pelabuhan Nusantara ya Tribuners. Ini tentunya
ini Tribuners, lebih banyak memang yang turun di Parepare ini daripada yang berangkat ya Tribuners. Nah ini suasana kendaraan yang akan keluar mengangkut kendaraan pengangkut penumpang ya, baru isinya baik keluarga ataupun penumpang yang akan pulang kampung jelang Idul Adha. Panjang ya, cukup panjang angkutan daerah ini, artinya juga pasti jumlah penumpang lumayan banyak ya. Ini ada 2 kapal KM Aditya dan satunya apa lagi tuh. Sepertinya pantokrator ya. Ini benar-benar suasana di Pelabuhan Nusantara Parepare ini kembali sibuk seperti perayaan hari raya sebelumnya. Nah, ini mobil-mobil daerah, bus ini kita lihat mengangkut isinya semua penumpang ya. Secara otomatis pasti penumpang yang baru turun di Pelabuhan Nusantara Parepare. Ini juga masih ada penumpang yang menunggu jemputan mungkin atau mobil daerah. Jadi terbenar suasana di Pelabuhan Nusantara Parepare ini kembali ramai, kembali ini juga menjelang Idul Adha ini ya terbenar. Jadi ini seperti yang kita tahu kalau Idul Adha di atau hari raya Islam khususnya di Kota Parepare ini akan apalagi namanya ramai ya. Pelabuhan Nusantara Parepare ini ramai di jelang Idul Adha atau hari raya lainnya. Nah, jadi ini begini suasana di Pelabuhan Nusantara Parepare terbenar menjelang Idul Adha, tampak ramai kembali, tampak banyak aktivitas terjadi lagi, tidak seperti di hari-hari sebelumnya. Seperti yang kita tahu, saat Idul Fitri kemarin memang Pelabuhan Nusantara Parepare cukup ramai dan sibuk mengangkut atau menurunkan penumpang, menerima penumpang dari arah Kalimantan tentunya. Nah ini selain ini apalagi namanya, selain penumpang yang turun juga tentu dibarengi dengan ramainya penjual-penjual dagangan dan ini ya buah-buahan dan lain-lain. Ini pedagang juga jadi ramai. Nah, jadi ini mobil-mobil ini adalah mobil-mobil pengangkut atau mobil-mobil daerah
maupun juga mobil jemputan dari sanak keluarga yang menjemput keluarganya di Saturn di Pelabuhan Nusantara Parepare. Jadi aktivitas memang cukup lumayan terlihat ini ya. Aktivitasnya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Nah, ini benar-benar suasana di pintu gerbang keluar pelabuhan ya, benar. Kita lihat sendiri ya, benar. Mobil-mobil angkutan daerah dan juga mobil keluarga ini mengangkut menjemput keluarganya. Mobil pribadi yang menjemput, ya kalau mobil daerah ya mobil penumpang, ini mobil angkutan, ya kan. Jadi ini sudah mulai ada peningkatan arus mudik lagi Tribuners jelang Idul Adha ini. Seperti kita tahu 10 Juli adalah hari ini perayaan Idul Adha ya Tribuners. Nah, dan saat ini 10 hari jelang Idul Adha, kemudian aktivitas di Pelabuhan Nusantara ini kembali ramai seperti sebelumnya. Sebelumnya itu maksudnya ketika perayaan-perayaan hari raya lainnya ya. Seperti waktu hari raya Idul Fitri, nah Pelabuhan Nusantara ini cukup ramai dan sibuk melayani aktivitas penyeberangan penyeberangan maupun aktivitas laut ya di Kota Parepare, dari Kota Parepare menuju Kalimantan atau sebaliknya. Pintu gerbang. Benar, cukup sekian yang saya sampaikan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini, di mana ada jelang Idul Adha, Pelabuhan Nusantara Parepare kembali akan sibuk di melayani penumpang, baik penumpang dari Kalimantan menuju Parepare, turun di Parepare ataupun sebaliknya ya, benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bil huda wa dinil haq liyutirrahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang kami hormati Wakil Ketua 1 Perbasi Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr.
Suwardi sama nama saya kebetulan Gona saya. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru yang juga sehari-hari sebagai anggota DPR RI Komisi 9 dari Fraksi Nasdem, Ibu Dr. Gidi Hajah Hasna Mas. Begitu semangatnya ingin menyemangati kegiatan kita pada hari ini. Seharusnya masih di Jakarta, tadi baru saja tiba di rumah dari perjalanan sudah dipesan supaya disiapkan pakaian saya sampai di rumah langsung ke pakaian dan menuju ke tempat ini. Yang kami hormati anggota forum koordinasi pimpinan jajaran Kabupaten Baru atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Sekda, yang kami hormati Ketua PONI, para pimpinan OPD, ada direktur rumah sakit juga di belakang, yang kami hormati Ketua Perbasi Baru dan seluruh personilnya, hadirin semuanya, peserta festival basket baru, dan juga saya hormati karena saya lihat ini caranya, kegiatannya ada tingkat Sulawesi Selatan untuk umum putra dan putri. Ucapkan juga selamat datang dan hadirin semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan nikmat luar biasa, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam acara pelantikan pengurus Perbasi periode 2022-2025 yang juga dirangkaikan dengan beberapa kegiatan. Hari ini ada festival basket atau baru basketball festival 2022, ada juga melibatkan UMKM. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan yang besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan, mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kepada pengurus provinsi saya ucapkan selamat datang. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini telah mengukuhkan pengurus Perbasi Kabupaten Baru. Juga selamat datang kepada seluruh peserta festival basketball baru yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan tentunya terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya di Kabupaten Baru. Kehadiran pengurus provinsi Perbasi ini tentu akan memberikan semangat untuk kemajuan basket di Kabupaten Baru. Kemudian yang kedua, kepada pengurus yang baru saja dilantik tadi, saya ucapkan selamat atas pelantikan ini, ya. Dan sekaligus juga apresiasi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Saya betul-betul memberikan apresiasi atas pelantikan yang saya menilai bahwa ada inovasi baru dalam pelantikan seperti ini. Biasa pelantikan, tetapi hari ini pelantikan yang dirangkaikan dengan festival basket yang tidak saja melibatkan lokal baru, tetapi juga se-Sulawesi Selatan. Saya tidak tahu se-Sulawesi Selatannya itu diikuti 2 kabupaten, 3 kabupaten, atau 4 kabupaten, yang jelas se-Sulawesi Selatan. Termasuk juga yang menarik karena di samping diikuti oleh pelajar se-Kabupaten Baru juga melibatkan usaha-usaha. Alhamdulillah. Nah, tentu saja harapan saya bahwa ini tidak saja dilakukan pada saat pelantikan ini atau tahun ini, tetapi saya berharap bahwa acara festival semacam ini sudah menjadi agenda rutin. Tahun depannya lagi misalnya, dengan tentunya saja bahwa kualitas dan kuantitasnya lebih meningkat. Apalagi kegiatan festival ini tidak saja dalam rangka mencari bibit-bibit olahraga basket, memajukan basket misalnya, tetapi juga melibatkan UMKM.
Jadi sekali mendayung 2-3 pulang pulang. Kemudian selanjutnya bahwa kita paham ya pembinaan olahraga itu tidak bisa instan. Sehingga saya berharap kepada pengurus yang baru dilantik ini, di samping kegiatan ini secara rutin, harus betul-betul membuat perencanaan, ya, roadmap daripada perencanaan peningkatan atau kemajuan basket di Kabupaten Baru ini. Ada perencanaan, kemudian yang kedua ada latihan yang kontinu, kemudian ada pertandingan-pertandingan yang secara kontinu. Sehingga ke depan, insya Allah, walaupun tahun ini seperti disampaikan tadi oleh pengurus provinsi, tahun ini atau kegiatan pekan olahraga provinsi tahun ini basketball belum bisa berbicara. Kita berharap pada masa yang datang, insya Allah basketball dari Kabupaten Baru bisa. Tentunya seperti yang dikatakan tadi itu ada perencanaan, ada latihan, ada festival dan sebagainya, dan sebagai ajang untuk provinsi. Saya kira ini yang kami sampaikan pada ini, ya, insya Allah tentu ini akan membawa banyak manfaat, ya. Kegiatan ini akan memberikan manfaat untuk Kabupaten Baru, bisa mencari bibit, alhamdulillah juga gitu. Saya kira demikian yang kami sampaikan, dan sebelum menutup, ya saya tutup juga dengan pantun, ya. Tadi Ketua Perbasi menutup dengan pantun, dan saya coba tutup dengan pantun juga. Lari kuda memakai pelana, kuda dipacu si joki kembar. Perbasi Baru memang luar biasa, semoga membawa kejayaan untuk Baru. Satu lagi, mentari senja telah tenggelam, hujan pun turun mulai terjatuh. Tutup sambutan dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Baik, mohon izin Bapak, kami mengundang untuk syuting bola pertama, dan kami juga mohon berkenan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru untuk melakukan first shooting ball sebagai tanda dimulainya Basketball First 2022. Ya, kami mengundang dengan hormat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, Wakil Ketua 1 Pemprov Sulawesi Selatan, dan Kopi Kabupaten Baru. Ya, kita akan sama-sama menyaksikan the first shooting ball sebagai tanda dimulainya Baru Basketball 2022. Iya, kita beri semangat untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru. Ya, masih semangat. Iya, ambil ancang-ancang. 1, 2, 3. Iya, semangatnya Ibu luar biasa. Ya, kita nantikan bersama-sama Bapak Bupati Baru. Iya, ini baru pemanasan. Tuh, intinya baru pemanasan, ya. Bismillah. Oh, masih disimpan-simpan. Iya. Oh iya, semangatnya yang luar biasa. Kita patut beri aplaus. Iya, luar biasa. Tidak afdol kalau Bapak Wakil Ketua 1 tidak shooting ball, iya. Oh, luar biasa. Iya.
Ibu ya. Ibu masih penasaran ya? Kelihatan ada bakat-bakatnya dari dulu. Iya. Bismillah. Luar biasa. Bapak tidak mau kalah ya. Bapak Bupati tidak mau kalah sama Ibu. Ini tersampai ya. Bismillah. Bismillah. 1, 2. Iya. Coba terus Pak. Masih semangat ya. Ini baru pemanasan. Iya, Ibu maju dulu jasnya. Menghalangi jasnya, menghalangi siku katanya. Ya. Iya, dinancang-nancang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kayak jaringnya tidak bersahabat ya. Luar biasa. Jumbo Sotimbal sebagai playnya Basketball Fest 2022 oleh Bupati Baria, Bapak Sekda juga tidak mau kalah. Oh, meleset ya. Ya, mewakili Kapolres baru. Oh, ya baru pemanasan ya. Ya. Dari Kejaksaan juga. Halo, selamat sore Tribuners. Inilah suasana di lapangan SPN Batua. Bilang saya begitu. Ya, seperti inilah suasana atraksi. Suasana atraksi sepeda motor dan mobil di lapangan SPN Batua yang baru saja tadi telah dilakukan pelepasan. Berapa? Ada. Ya, itu tadi benar. Enak. Membawa mobil.
mereka tadi yang menunjukkan atraksi luar biasa kepada atau di hadapan Kapolda Sulsel. Kita lihat benar atraksi yang luar biasa dilakukan oleh sejumlah anak muda di pertunjukannya di ruangan SPN 2. Tribuners, kembali kami melaporkan bahwa seperti inilah suasana pertunjukan atau atraksi yang dilakukan oleh dua anak muda, satu menggunakan mobil. Mereka memperlihatkan skill mereka dalam membawa kendaraan. Inilah Tribuners pertunjukan sepeda motor yang luar biasa. Ya, kita lihat benar dia terjatuh setelah beberapa kali memutar menggunakan sepeda motor berkeliling.
Okay, I invite Mr. Budiman to give the present for them. Assalamualaikum Tribuners, selamat pagi. Saat ini tengah berlangsung kelas bahasa Inggris yang diikuti oleh Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Jawa Timur. Nah ini berarti langsung ikut juga dalam kelas bahasa Inggris ini. For the Miss Anita Bajina as a tenor topic, the first topic. Next, the first table, Mr. Sanji. Mr. Stanbury as the best operator. The speaker, Mrs. Mr. Bupati. Excuse me, Miss President. Nah ini sejumlah kepala dinas yang mendapat juara mungkin karena mampu berbahasa Inggris. Ini juga ada komisioner KPU Mulyana mungkin ke Direktur RSUD Lagal Dr. ini di samping ada Kepala Dinas Pendidikan Timur. Seperti ini keseluruhan jadi kelas bahasa Inggris ini rutin dilaksanakan setiap hari Jumat dan diikuti oleh para kepala UPD, direktur rumah sakit, kepala bagian dan staf ahli. Okay, thank you for your attention and participants today. Ini memang kelas bahasa Inggris ini memang dianjurkan atau diwajibkan oleh Bupati Luhut Timur kepada para kepala OPD untuk dipelajari karena perkembangan zaman hari ini era Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give a big applause to our top paham dengan bahasa Inggris Tribuners. Dan Bupati Luhut Timur didampingi Ketua PKK Supriyati berkenaran terkait kelas bahasa Inggris ini. Okay, yeah. It's very good income for Mr. Bupati. So, who will be the next topic master? You have to deliver about your job, your field of your job. And everybody must give the comment or opinion. Very tough, before we close our meeting, I will invite again Where's the camera? Miss Hani and Mr. Sohaja and Miss Hesti, our special guest today, to give the comment about our Toastmaster of the club today. Please welcome. I invite the first Miss Hani. Please give the comment about our Toastmaster today. Thank you so much. The only comment I have is, well, you had a wonderful meeting. I can see all the fun and all the excitement going on around. I'm so jealous. I am behind the screen and not there with you guys.
And I also know that you have cake today. I am in the mood for cake. So after this session, I will go buy my own cake and eat on behalf of the Ini Timur. pembelajaran melalui Because you keedaran had juga such fantastic dan tentor yang telah in your dipilih oleh club. I hope tim this ini. will continue. And hopefully all of you will eventually reach your objectives. Each and every individual's objective. Be it to become a good public speaker or better in English, and you can achieve it with such a supporting learning environment. Well done, and once again, congratulations to the Timur for the Thank you very much, Miss Hani, Mr. Soharjo, and Miss Heste. Our Bupati is here to follow our Toastmaster of the meeting today. He's very appreciated to our club. Yeah. Thank you so much, Pak Bupati. Yes, I had to Google what that means and I realized, because in Malaysia, we have an different name for that. Thank you. It's such an honor for you to be here and for you to continue to support the club. It's really an honor. I hope to be able to meet you eventually very soon. Thank you very much, Miss Hani. Okay, I will give the next our special guest, Mr. Soharjo. Please give the comment for our club today, Mr. Soharjo, please. Jadi yang suka belajar bahasa Inggris hari Jumat Okay, Mr. Soharjo, please give the comment about our club running today. untuk para kepala PD berlangsung di Aula Ruja Bupati Lu Timur tiap hari Jumat ya. Jadi rutin dilaksanakan setiap hari. Silamu. Joe, I think they're calling me Joe. I'm so sorry. It's so noisy here. I'm my shop right now. I'm working and it is a cashier. But I can really congratulate congratulations for your newly started club. And I'm really happy to see all the enthusiasm and all the excitement you have in the meeting today. I hope that in this period, I can really hope that you can also achieve your goals with developing Dalam beberapa kesempatan Bupati Lu Timur menyampaikan bahwa bahasa Inggris memang perlu dipahami oleh kepala PD karena pembahasan era digitalisasi tidak mau mengharuskan masyarakat yang pejabat di PMK harus paham dengan bahasa Inggris. Ini sudah kalian dilaksanakan di Aula Ruja Bupati Lu Timur yang disebut kepala PD. Ya, saudara bahasa untuk meningkatkan pengetahuan para kepala PD. Okay, our next guest, Ibu Hesti. She is the member Toastmaster at PT Inco, joined with me several years ago. Please, Miss Hesti, where are you? Miss Hesti, are you still here? No? She's out from the studio? Okay, Miss Hesti, are you still here? I don't think she is. Oh, okay. She was. Well, Miss Hesti is not here. Miss Hani, we want to, fellow Toastmaster here, want to congratulate for you to your new position. Program Quality Director. Applause to Mr. Miss Hani. Thank you very much, everyone. And Mr. Soharjo as the Club Director.
Berapa percontohan, Pak? Kurang lebih dalam ini 4. Mulai kapan dipasang, Pak? Sudah 3 hari. Termasuk di Antong. Nanti lebih lanjutnya nanti Bagaimana pemantauannya mungkin, Pak? Ya? Pemantauannya untuk itu tadi pemantauannya ada di kantor, jadi kita lihat kita pantau, kita pasangin CCTV, kita pantau. Oh, begitu, Pak. Jadi tiap bulan akan dicek. Iya, kita lihat. Tidak bisa di nanti inisiasi mungkin para pengusaha mencabut atau apa? Oh enggak, kan online di kita. Tiap hari kita monitor. Oke. Jadi untuk meminimalisir kebocoran pajak, Pak ya. Kita pakai pantau ini untuk itu tadi, bahwa kita lihat, kita sesuaikan nanti dengan laporan SPPTB-nya. Iya. Laporan pajaknya. Jadi memantau lah. Iya. Untuk memaksimalkan PAD juga. Ya. Memaksimalkan PAD. Iya, betul. Kita mau PAD kita 2 triliun. Ya. Oke, Pak. Biar di dalam bisa. Jadi Tribuners itu tadi penyampaian dari pihak Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Makassar, di mana mereka memasang CCTV di restoran atau tempat-tempat makan Tribuners untuk memaksimalkan pendapatan daerah atau PAD. Jadi untuk memantau aktivitas di warung-warung, mereka memasang CCTV yang itu Tribuners memasang CCTV untuk memantau berapa banyak pengunjung yang ada di warung Palu Basah ini setiap harinya. Jadi salah satu tempat percontohan pemasangan CCTV ini adalah di warung Palu Basah dan juga di Mianto. Jadi hari ini mulai dipasang hari ini, Kak ya? Sudah 2-3 hari. Jadi pemasangan CCTV ini sudah berlangsung 2 atau 3 hari ini. Sudah dipasang di 4 titik, termasuk di warung Serigala atau warung Palu Basah Serigala dan juga di Mianto tadi. Nah, Tribuners, beginilah nanti akan dipantau oleh pihak Bapenda. Jadi ini termonitor atau tersambung, terhubung langsung di kantor Bapenda. Jadi akan terlihat seperti apa aktivitas warung-warung dan berapa jumlah pengunjung setiap harinya, karena itu akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Tribuners. Nah, kalau kalian lihat beginilah situasi dan kondisi suasana di warung Palu Basah, Jalan Serigala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Memang tempat ini setiap hari dipenuhi oleh banyak customer atau pelanggan yang singgah untuk makannya Tribuners. Mulai dari pagi, siang, sore sampai malam hari tempat ini beroperasi melayani masyarakat yang maksudnya menjual makanan Palu Basah Serigala. Jadi Palu Basah Serigala ini adalah salah satu makanan khas yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar. Jadi disediakan. Jadi Palu Basah Serigala ini adalah tempat memang yang dikenal di luar daerah selain di Makassar, di Sulsel dan daerah-daerah Jawa. Palu Basah Serigala ini sangat dikenal Tribuners, dan pengunjungnya tiap hari juga sangat banyak. Ada beberapa macam-macamnya Tribuners, bisa kalian campur, ada pakai alas, ada daging paruh dan macam-macam daging lainnya disediakan dalam Palu Basah Serigala ini. Jadi pemasangan CCTV di Palu Basah Serigala mulai dilakukan pada hari ini. Nanti pihak Bapenda yang ada di kantor Bapenda itu akan memantau langsung berapa customer atau pelanggan yang ada di tempat itu pada hari ini. Dan kita akan berwawancara sebentar sama pihak Bapenda seperti apa mekanisme untuk pelaksanaan pemasangan CCTV ini, karena mereka punya target 2 triliun untuk PAD atau pendapatan asli daerah pada tahun 2022 ini. Jadi untuk memaksimalkan target-target tersebut digunakanlah inisiatif atau inovasi-inovasi agar pendapatan daerah Kota Makassar bisa banyak dan mencapai target. Ya, jadi itu tadi kita kan harus membangun sinergi. Kalau kemudian tetap kita harus izin ke mereka. Kalau sebenarnya ada peran kita tentang pemantauan secara online. Ada peraturan terkait
dengan teman-teman. Tapi alangkah bagusnya kalau kita sama-sama tahu. Nah, kita minta kepada mereka, dan ini yang terjadi bahwa mereka sudah rela untuk memaafkan. Ya, namanya juga orang kita masuk ke rumahnya orangnya harus permisi. Jadi ini terkoneksi langsung ke kantor pendapat ya, jadi bisa dipantau aktivitasnya. Betul. Iya. Kita di kantor sebelum ini tadinya kan saya minta kita di kantor semua. Karena ini tadi, makanya saya bilang foto. Ini kita pantau. Iya. Terus Pak, tahun ini targetnya berapa solusi yang akan dipasang? Kalau targetnya kita lihat dulu ini sementara kita pelajari berapa yang bisa kita pasang. Yang jelas salah satu peningkatan PAD yang didorong oleh Pak Mali adalah memasang memantau CCTV. Nah, ini beberapa wajib pajak, jenis pajak, termasuk hotel, restoran, parkir, dan hiburan. Nah, ini kita mulai dari restoran. Setelah ini rencananya kemana Pak? Jadi kita mau tambah, setiap hari kita mau tambah terkait dengan itu. Nah, nanti juga salah satunya kan kita juga punya sistem online tuh. Mereka sebenarnya online itu juga bisa pantau apakah mereka ikut atau tidak. Nah, termasuk semua di situ. Sebagai CCTV juga ini kita ini baru turun level nih. Nah, sekaligus kita pakai untuk memantau aktivitas yang ada di sini. Jadi kalau orang ramai kan kita bisa tegur, kita sampaikan kapasitasnya berapa orang yang sebenarnya boleh atau berapa persen. Berarti ada pencocokan data nanti Pak Di yang dikirim sama resto. Iya, itu pencocokan data. Dalam artian kan ini selalu mereka yang hitung sendiri. Tapi kan dengan pemantauan CCTV ini minimal kita bisa menjadi data pembanding. Ya. Data pembanding namanya itu kan data pasti dari data pembanding. Berapa yang mereka laporkan, keadaan CCTV berapa, kita lihat dari sistem online yang ada di sana berapa yang tercatat. Pak, yang dilaporkan itu jumlah pengunjung atau jumlah pesanan? Yang dilaporkan sebenarnya adalah omset. Omsetnya. Berapa omset yang diterima per hari. Tapi kan ini bisa menjadi data pembanding. Artinya omset itu dicocokkan dengan jumlahnya yang datang ini. Iya, jumlah orang kita bisa lihat. Kayak ini kan ada di CCTV, tetap ada nanti tim pengontrolan. Iya. Ya, pasti. Termasuk tim uji petik kita itu tiap bulan itu pasti ada yang kita curigai. Nah itu kita pasangkan orang di situ. Kemarin 2 bulan lalu kita ada berapa sekitar 20. Jika kita konversikan itu ada kenaikan loh sampai ratusan juta. Iya, terkait dengan yang kita pantau itu tadi. Maksudnya Pak dikonversikan ke ini, maksudnya yang 20 ini. Yang kita adakan uji petik penungguan. Nah itu ternyata ada kenaikan pajak, bisa kita target pajak ratusan juta. Kan tim yang orang ini berapa? Yang uji petik itu Pak. Satu tim itu berapa orang? Satu tim 2 orang. Berarti sekitar 6. Pak, kalau target khusus pajak restoran Tahun ini kita ditargetkan kurang lebih 230. Progresnya dari semua jenis pajak ini yang paling bagus. 230 miliar. Restoran? Iya, khusus restoran. Khusus restoran. Tahun lalu kita cuma dapat 140. Tahun ini kita kasih naik 90 miliar. Tapi kita yakin optimis kita bisa dapat. Sekarang sudah berapa Kak? Di bulan Kalau Juli. sekarang akhir ini sudah hampir 50-an, mendekati 50%, 40-an, 45-an, 46-an. 45% Di. Kalau kenaikan dibanding tahun lalu dengan tanggal dan bulan yang sama kemarin sudah ada kenaikan sekitar 30 miliar. Iya. Tapi memang kerjanya harus kita harus kerja masif. Kalau aturannya bagaimana? Berarti misalnya untuk satu konsumen berapa pajak yang dibayarkan? 10% dari tagihannya itu. Iya, jadi sama seperti ini kalau kita makan seperti ini, anggaplah saya bayar nih, saya bayar 2 juta, harusnya menukar kali 10%, jadi harusnya pajaknya 200.000. Dan itu harus disetorkan. Iya, kan bukan mereka yang pengusaha yang bayar, tapi kan saya yang bayar sebenarnya, Orang yang makan. Orang yang makan. PPN ini Pak Di? Bukan, pajak restoran. Oh, pajak restoran. Oke. Ada usaha yang bandel itu kan, mau store yang itu pajak dari konsumen. Ayo kita bindaki.
ada kita tindaki. Jadi kita tim teknis dulu menindaki, menurati. Kalau tidak nanti ada tim yang turun penindakan. Itulah yang menindaki, memasang stiker, memasang sampai nanti bisa pencabutan izin. Pencabutan izin. Kalau memang kita sudah persuasi itu, dia tidak mengindahkan, maka sampai pencabutan izin berdasarkan seruan kita boleh kita cabut. Tapi bukan kita yang cabut, kita cuma merekomendasikan ke teman-teman PGSD. Karena yang mau izin adalah Oke. Sejauh ini mungkin ada yang nakal, yang membandel yang sudah ditemukan oleh betul, dia tidak pasti ada wajib pajak yang membandel. Ya, pasti ada. Semua jenis pajak pasti ada yang membandel. Ini yang coba kita bina. Kan begini, kalau kita tidak bina, dia tutup, itu rugi juga. Kenapa rugi? Lapangan pekerjaan hilang. Itu yang selalu kita hilang. Jadi itu tadi kita bisa persuasi kita bina. Kenapa? Ini kan pasca juga, kita pasca lepas dari pandemi. Ya, coba kita lihat, semuanya dia buka nih 1 tahun selama pandemi, dia ada satu bayar. Ya kita coba berikan kemudahan. Seperti apa? Boleh dia cicil, boleh dia amisul, boleh. Itulah yang kita berikan kemudahan, tapi tidak boleh mengurangi nilai pajaknya. Oke, Tribun itu tadi penyampaian dari pihak Bapenda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.